Kali ini kita akan bahas mengenai public relation model. Pada tahun 1984, James Grundig and Hahn mengemukakan pandangannya mengenai public relation model. 4 model tersebut yaitu Press Gentry Model, Public Information Model, Two-Way Asymmetric Model, dan yang terakhir Two-Way Symmetric Model. Public Relation Model merupakan gambaran dari berbagai macam aktivitas public relation. Selain itu, Public Relation Model juga merupakan representasi dari tahapan-tahapan sejarah public relation. Press Gentry Model dan Public Information Model cenderung komunikasi bersifat satu arah atau bisa juga disebut one-way communication. Sedangkan Two-Way Asymmetric Model dan Two-Way Symmetric Model cenderung dua arah atau juga bisa disebut sebagai two-way communication. Ada 4 hal yang berkaitan dengan public relation model. Pertama, berbicara mengenai tujuan dalam implementasi model public relation. Kedua, berbicara mengenai karakteristik arah komunikasi dalam implementasi model public relation. Ketiga, berbicara mengenai gambaran unsur komunikasi yang ada dalam proses komunikasi pada model public relation atau dikenal dengan model komunikasi. Dan yang terakhir, berbicara mengenai implementasi riset atau penelitian dalam penerapan model public relation. Pertama, kita bahas Press Gentry Model. Model ini merupakan model public relation tertua, di mana model ini mulai diterapkan pada tahun 1850. Aktivitas public relation dalam model ini cenderung berkaitan dengan propaganda atau kampanye yang bertujuan untuk mendapatkan publikasi dari media. Selain itu, model ini digagas berdasarkan kasus dari kelompok sirkus Phineas Taylor Barnum. Taylor Barnum yang hidup dari 1810 sampai dengan 1891 adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pertunjukan sirkus di dunia. Ia juga berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, ia pernah merasakan PHK pada perusahaan tempat ia bekerja. Setelah di PHK, Barnum mengajukan pinjaman kepada bank dengan menjadikan sertifikat kapal ekspedisi yang sudah tenggelam sebagai jaminan. Setelah itu, ia membuka usaha museum, akan tetapi usaha tersebut bangkrut dan sepi pengunjung. Barnum mendapatkan saran dari kedua putrinya untuk menampilkan suatu hal yang nyata dan fantastik daripada sekedar menampilkan boneka-boneka. Dari situ kemudian Barnum membuka suatu kelompok sirkus. Pada pertunjukan sirkusnya, Barnum mengumpulkan dan merekrut orang-orang yang dianggap aneh atau juga bisa disebut kaum marginal pada zamannya. Orang-orang tersebut seperti orang kerdil, wanita berjenggot, orang super gemuk, manusia berbulu seperti anjing, orang yang super tinggi, dan lain sebagainya. Berkat itu, Barnum mendapatkan perhatian dari berbagai macam media, sehingga ia mendapatkan publikasi yang sangat luas dan dikenal di masyarakat dengan kelompok sirkus Barnumnya. Kisah Taylor Barnum ini juga diangkat ke layar lebar dengan judul The Greatest Showman pada tahun 2017. Kesimpulan pada model Press Gentry ini yang pertama mengenai tujuan, yaitu propaganda atau publisitas untuk menarik perhatian media dan halayak. Kedua, mengenai arah komunikasi yang masih bersifat satu arah dan kebenaran informasi tidak terlalu diperhitungkan pada model Press Gentry ini.
Ketiga, mengenai model komunikasi yang masih berfokus pada sumber dan penerima saja. Sedangkan penerapan riset dengan cara melihat banyaknya pemberitaan yang dilakukan oleh media terkait dengan organisasi. Pada perkembangannya saat ini, model Public Relation Press Agentry digunakan untuk menaikkan popularitas dengan mendapatkan berbagai macam publikasi dari media. Perkara nanti hasilnya positif atau negatif, yang penting mendapatkan publikasi yang seluas-luasnya dulu dari pihak media. Itulah sedikit pembahasan mengenai Public Relation Press Agentry model. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Public Information Model. Model Public Relation yang kedua ini, komunikasinya masih bersifat satu arah dan mulai diterapkan pada tahun 1900. Aktivitas Public Relation ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, akan tetapi informasinya masih diseleksi oleh organisasi mana kira-kira informasi yang akan disampaikan dan mana yang kira-kira informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik. Model ini digagas berdasarkan kasus dari batubara pada organisasi kereta api yang melibatkan Ivy Lead Batterley. Pada saat itu, Ivy Lee dipercaya untuk menyelesaikan pembogokan buruh batubara pada perusahaan kereta api. Lee menekankan pada keterbukaan informasi untuk menyelesaikan kasus batubara yang menimpa perusahaan kereta api tersebut dengan cara membuat biro informasi yang aktivitasnya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik, sehingga hal tersebut dikenal dengan Declaration of Principle. Kesimpulan pada model public information ini pada segi tujuan yaitu memberikan informasi pada publik atau halayak dari organisasi. Sedangkan arah komunikasi masih sama bersifat satu arah, tetapi kebenaran informasi diperhatikan oleh organisasi. Sedangkan untuk model komunikasi masih juga tetap berfokus pada sumber dan penerima. Sedangkan implementasi risetnya dengan cara melihat seberapa banyak jumlah pembaca atau penerima terkait dengan informasi yang diberikan organisasi kepada halayaknya. Pada perkembangannya saat ini, model public information biasanya banyak diterapkan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada publik. Contohnya seperti sosialisasi pemilu, sosialisasi program keluarga bencana, atau sosialisasi penekanan penyebaran COVID-19 yang ramai pada saat ini. Kita masuk dalam pembahasan model two-way asymmetric. Model public relation ini komunikasinya sudah bersifat dua arah dan mulai diterapkan pada tahun 1920. Aktivitas public relation dalam model ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik dari publik. Akan tetapi, kepentingan organisasi masih menjadi hal yang utama. Model ini menekankan pada komunikasi persuasif, di mana organisasi berusaha mengubah publik untuk mengikuti kepentingan dari organisasi. Artinya, organisasi tidak merubah tujuan, visi, kebijakan, dan apapun yang berkaitan dengan organisasi. Akan tetapi, lebih menekankan bagaimana publik dapat mengikuti kepentingan organisasi dengan menggunakan komunikasi dua arah. Organisasi menggunakan survei, polling, interview, focus group discussion untuk dapat mengetahui umpan balik dari publik atas informasi yang disampaikannya. Kesimpulan pada model two-way asymmetric pada segi tujuan yaitu untuk mempersuasi publik untuk mengikuti kepentingan dari organisasi. Sedangkan arah komunikasi sudah berubah menjadi dua arah tetapi masih didominasi oleh organisasi. Sedangkan model komunikasinya
bermula dari sumber ke penerima, dan penerima tersebut memberikan feedback kembali kepada sumber. Sedangkan implementasi riset dengan cara melihat umpan balik evaluasi sikap dari publik terkait dengan apa yang dilakukan oleh organisasi terhadap publiknya. Contohnya pada kampanye larangan merokok di Indonesia. Pemerintah tidak berusaha untuk menghentikan operasi dari perusahaan-perusahaan rokok, melainkan lebih kepada sosialisasi kepada publik mengenai bahaya-bahaya dari merokok. Artinya, pemerintah tidak berusaha merubah kebijakannya, akan tetapi lebih kepada berusaha mengubah publiknya untuk mengikuti kepentingan dari pemerintahan. Itulah penjelasan mengenai two-way asymmetric model. Sekarang kita bahas model public relation yang terakhir, yaitu two-way symmetric model. Model ini komunikasinya juga bersifat dua arah dan mulai diterapkan pada tahun 1960. Aktivitas public relation dalam model ini sama dengan model two-way asymmetric. Akan tetapi bedanya dalam model ini kepentingan antara organisasi dengan publik seimbang. Selain itu, model ini juga menekankan pada dialog sebagai aktivitas komunikasi organisasinya. Bukan persuasif, tetapi lebih kepada membangun hubungan dan pemahaman bersama terhadap situasi yang ada. Artinya, organisasi bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan publik. Tidak selalu publik yang harus menyesuaikan dengan kepentingan organisasi. Model ini juga dianggap sebagai model yang paling ideal untuk menjalin hubungan dengan publiknya. Kesimpulan dari model two-way symmetric ini pada segi tujuan untuk mendapatkan pemahaman bersama melalui dialog antara organisasi dengan publiknya. Arah komunikasi juga dua arah, tetapi memperhatikan keseimbangan antara organisasi dan publiknya. Artinya tidak salah satu pihak saja yang merasa cenderung untuk mendominasi. Untuk model komunikasi spesifik pada person to personnya, bukan pada halayak secara luas. Sedangkan untuk implementasi riset dengan cara melihat untuk mengevaluasi mengenai pemahaman bersama antara organisasi dengan publiknya. Contohnya pada kasus semen Gresik di Rembang dan kasus Freeport di Papua. Antara organisasi dan publik duduk bersama berdialog untuk menghasilkan solusi yang seimbang antara kepentingan organisasi dan kepentingan publik. Dan inilah perbandingan dari karakteristik model public relation terkait dengan tujuan, sifat arah komunikasi, model komunikasi, dan implementasi penelitian sekaligus bagaimana praktisnya sekarang. Itulah penjelasan mengenai 4 model public relation. Saya Muhammad Insan Ramadan. Sampai jumpa di lain kesempatan.